Sebenarnya banyak yang nggak sadar teman-teman bahwa fenomena alam itu ternyata bisa dijadikan sebuah ide konten yang sangat menarik dan tentunya bisa aman dari monetisasi. Seperti apa cara pembuatan videonya agar bisa dimonetisasi? Yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Lini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Kali ini saya akan share kepada teman-teman mulai dari membedah channel referensi, mencari bahan konten sampai pembuatan videonya. Jadi jangan di skip-skip biar teman-teman mendapatkan informasi secara utuh dari video yang saya buat kali ini. Langsung aja kita masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Kali ini saya berada di salah satu channel dengan nama Future Science. Beliau telah mendapatkan 137.000 subscriber dan telah mengupload 86 video. Kalau kita lihat teman-teman, beliau ini masih rutin untuk upload ya. Kita bisa lihat di tanggal atau di 4 hari yang lalu. Jadi beliau ini berfokus pada fenomena-fenomena alam yang sedang terjadi saat ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat di bagian tentang, beliau ini bergabung di 2022, jadi belum ada 1 tahun ya teman-teman. Kalau kita lihat, beliau ini sepertinya berasal dari India. Nah, kita akan cek terlebih dahulu teman-teman, apakah channel seperti ini dengan membahas fenomena alam bisa dimonetisasi atau tidak. Saya sekarang berada di Lenustube, di mana di website ini kita bisa mengetahui status channel seseorang, apakah dimonetisasi atau tidak. Dan setelah saya cek monetisasinya, terbukti bahwa Future Science itu berhasil dimonetisasi, artinya beliau bisa mendapatkan uang dari YouTube. Nah, kita juga akan lihat teman-teman analitik dari channelnya. Saya sekarang berada di Social Blade, di mana di website ini kita bisa mengetahui analitik channel seseorang. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, view-nya itu dalam waktu 30 hari terakhir beliau telah mendapatkan sekitar 2 juta view, teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga di bagian sini, ini adalah penambahan subscriber per harinya, teman-teman. Ya, rata-rata kita ambil kesimpulan, beliau ini telah mendapatkan 1000 subscriber per harinya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke step yang kedua, yaitu mencari bahan kontennya. Untuk bahan kontennya, kita menggunakan Google Trend, teman-teman. Nah, nanti linknya saya letakkan di kolom deskripsi, teman-teman tinggal klik saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya kita akan masuk ke sedang trending terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa rubah negaranya menjadi Amerika Serikat. Nah, biasanya ini lebih update ya teman-teman. Lalu kita pilih ke real time. Nah, kita akan lihat nih di 24 jam terakhir ada berita apa sih, seperti itu ya. Karena kita berfokus pada fenomena alam, kita akan rubah teman-teman di bagian filter. Kita rubah menjadi sains atau teknologi. Nah, kita klik. Nah, ini adalah data-data terakhir ya teman-teman ya, yang 24 jam terakhir. Jadi ini paling update-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa cari teman-teman, misalkan saya mau bahas tentang yang alam semesta, hukum Hubble energi gelap ya, yang nomor 4. Nah, setelah itu kita akan buat skripnya teman-teman. Untuk skripnya saya tidak akan buat sendiri teman-teman, tetapi saya menggunakan AI dengan nama bard.google.com. Nah, ini model-modelnya mirip-mirip ChatGPT teman-teman ya. Langsung aja teman-teman kita klik di sini, misalkan buatkan saya skrip YouTube ya tentang hukum Hubble. Oke, hukum Hubble itu apa sih? Ya, kita lihat ya teman-teman, karena saya juga belum tahu hukum Hubble itu apa. Kita lihat di sini, biarkan AI-nya mengenerate apa yang kita perintahkan. Oke. Seperti ini teman-teman. Hukum Hubble menyatakan bahwa semakin jauh suatu galaksi dari kita, semakin cepat galaksi tersebut bergerak menjauh dari kita. Nah, ini bisa teman-teman screenshot. Lalu di sini juga dikatakan ada rumusnya ya teman-teman. Nanti teman-teman juga silahkan screenshot. Saya ambil yang awal saja ya, karena ini untuk contoh. Nah, langsung kita masuk ke step selanjutnya, yaitu mencari bahan footage-nya. Saya di sini menggunakan Pexel, teman-teman. Nah, di Pexel ini
ini bebas copyright ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bebas mau download apapun di sini. Dia ada gambar, ada video juga ya. Jadi teman-teman silahkan download aja. Nah, karena kita tentang alam semesta, jadi saya mau download tentang alam semesta tentunya. Nah, saya langsung aja saya klik tanda panah ke bawah teman-teman. Oke ya, kita cari yang gratis tentunya teman-teman. Saya klik oke. Nah, ini saya skip ya teman-teman. Saya akan mencari footage-footage lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari backsoundnya teman-teman. Kita akan menggunakan musik library yang telah disediakan oleh YouTube. Nah, itu pasti bebas copyright juga teman-teman ya. Nah, teman-teman silahkan masuk ke studio.youtube.com. Di sini adalah koleksi-koleksi backsound yang bisa kita pakai teman-teman, yang tentunya bebas copyright. Nah, di sini teman-teman silahkan cari saja. Misalkan teman-teman mau bagian atau mau mencari sinematik misalkan atau apapun ya. Nanti teman-teman silahkan dengarkan suaranya ya, misal yang ini. Nah, atau yang lain ya. Setelah itu teman-teman bisa download di pojok kanannya yang ini. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tahap editingnya teman-teman. Nah, langsung aja kita klik proyek baru, lalu kita masukkan foto-foto atau video yang sudah teman-teman download tadi. Saya akan masukkan di sini teman-teman. Saya masukkan semua. Oke. Saya klik tambah di pojok kanan bawah. Nah, setelah itu kita akan cek terlebih dahulu rasionya teman-teman. Kita ke bagian rasio, lalu kita pilih yang 16:9, lalu kita checklist di pojok kanan bawahnya. Oke. Ini adalah untuk memastikan bahwa videonya itu sudah berukuran 16:9 ya, atau landscape. Nah, teman-teman ke bagian belakang, ini teman-teman klik lalu teman-teman pilih hapus. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan memasukkan voice-nya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini punya dua cara ya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa merekam sendiri. Caranya teman-teman seperti ini. Teman-teman klik overlay, lalu teman-teman tambahkan overlay dan masukkan kembali foto atau data ataupun informasi yang telah teman-teman screenshot tadi. Contohnya ini. Nah, ini teman-teman perpanjang sampai akhir. Setelah itu teman-teman rekam suaranya. Caranya seperti apa? Teman-teman klik audio, lalu teman-teman pilih rekam. Ya. Jadi videonya nanti sambil berjalan teman-teman baca yang di sini saja. Seperti itu ya. Jadi teman-teman klik rekam, nanti ini otomatis jalan, teman-teman fokus saja baca yang ini. Seperti itu ya teman-teman, jika teman-teman mau menggunakan suara sendiri dan kemungkinan untuk monetisasinya lebih besar dibandingkan dengan kita menggunakan suara robot teman-teman. Kali ini saya akan mencontohkan menggunakan suara yang ada atau menggunakan menu atau tools yang ada di CapCut teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Kita ke bagian teks. Ya, ini saya hapus dulu teman-teman, biar nggak bingung ya. Saya hapus. Kita ke bagian teks, lalu kita copy teks yang ada di bard.google.com tadi. Kita copy teman-teman. Caranya teman-teman blok saja seperti biasa, lalu teman-teman klik salin. Setelah itu kita paste di aplikasi CapCut-nya. Nah, teman-teman tambahkan teks di sini. Lalu teman-teman tekan agak lama ya. Lalu teman-teman paste. Nah, ini kita hapus teman-teman bagian-bagian yang tidak diperlukan ya teman-teman. Bagian ini saya skip kembali. Nah, ini saya kopikan teman-teman. Setelah itu saya pilih teks ke suara. Nah, di sini saya mau pakai suara dari CapCut saja. Oke, saya pilih di sini bahasa Indonesia, lalu ada beberapa pilihan bahasa. Ada Dharma, Putra, Ica, Sinta, dan lain-lain. Nah, misal saya mau suara Sinta misalkan. Menyatakan bahwa lalu saya pilih terapkan ke semua, lalu saya checklist. Nah, biarkan prosesnya sampai selesai teman-teman. Oke, ini sudah ya. Nah, kalau misalkan videonya kepanjangan atau videonya kependekan, teman-teman bisa setting-setting lagi. Nah, ini karena kepanjangan saya akan cut saja ya teman-teman. Kenapa nggak sampai selesai? Karena ini untuk contoh teman-teman ya. Kalau misalkan sampai selesai takutnya videonya terlalu panjang. Nah, setelah itu teman-teman, setelah saya potong ya ini, sekarang saya hapus yang teksnya ini ya, saya hapus karena saya mau mengambil suaranya aja. Nah, terus saya mau balik lagi,
saya mau buat keterangan otomatis. Jadi saya klik di sini keterangan otomatis, lalu saya klik mulai. Nah, di sini juga kita bisa memberikan animasinya ya teman-teman. Oke, di sini saya klik mulai ya. Sekalian biarkan prosesnya sampai selesai teman-teman. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ekspor di pojok kanan atas dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Hukum Hubble menyatakan bahwa semakin jauh suatu galaksi dari kita, semakin cepat galaksi tersebut bergerak menjauh dari kita. Hukum ini pertama kali dirumuskan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929 setelah dia mengamati bahwa galaksi-galaksi yang jauh memiliki pergeseran merah yang lebih besar dari pad. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semangat cuan dari rumah.